Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad وعلى آله وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya setiap diri memperhatikan apa-apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok, yaitu hari kematiannya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Jamaah rahimakumullah, tidak bosan-bosannya marilah kita senantiasa berusaha mewasiati diri kita, mewasiati keluarga kita, mewasiati lingkungan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada sesuai dengan kesanggupan kita. Berusaha untuk senantiasa istiqomah di dalam menjalankan syariat agama Islam ini, walaupun mungkin kita tidak akan mampu untuk terus istiqomah. Jamaah rahimakumullah, di akhir Ramadan ini alhamdulillah kita semuanya masih diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan seluruh ketaatan yang diibankan oleh Allah kepada kita semuanya. Allah sebenarnya tidak membutuhkan segala macam ketaatan kita semuanya. Walaupun kita semuanya bermaksiat kepada Allah, Allah tetap dalam kemaha segala sesuatunya. Allah tetap mulia ketika tidak ada makhluk yang menyembahnya. Allah tetap perkasa walaupun tidak ada yang menolongnya. Allah tetap maha kaya walaupun tidak ada orang-orang yang mau bersedekah kepadanya. Untuk itu kita senantiasa berusaha untuk menganggap bahwa segala macam ibadah kita ini adalah untuk kita sendiri. Apapun yang kita lakukan adalah demi menyelamatkan diri kita dari siksanya Allah. Dan mudah-mudahan dengan begitu kita akan dimasukkan ke dalam rahmat Allah, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah subuh rahimakumullah, saya akan sedikit meneruskan kajian kemarin pagi terkait apa yang harus ditempuh agar kita bisa mengurangi rasa malas kita dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena biasanya sehabis Ramadan rasa malas itu luar biasa nggih. Nggih napa mboten? Saya tak begitu, panjenengan teh mungkin enggak nggih. Apa-apa dak? Iya, ketika sudah memasuki bulan Syawal, mau membaca Quran saja sudah apa? Beboh. Itu seperti itu. Jamaah rahimakumullah, kemarin sudah kami sampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sungguh kita akan mendapati rasa malas, masa malas dan masa futur, masa semangat dan masa futur atau masa malas. Barang siapa yang semangatnya di jalan sunnah, di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sungguh akan
beruntung. Akan tapi ketika semangatnya di jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka dia akan binasa. Ya, ketika semangat, kita boleh bersemangat menggebu-gebu. Akan tapi bersemangat di dalam menjalankan kebaikan dan yang benar. Kita boleh bersemangat dalam beribadah ini. Ibadah memang harus penuh dengan semangat. Akan tetapi berilmu terlebih dahulu sebelum kita bersemangat dalam beribadah. Karena banyak di antara kita, mereka semangat di dalam ibadah kepada Allah penurut persangkaan mereka. Ya, mereka bersemangat dalam ibadah, akan tetapi ternyata ibadahnya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Apa hasilnya? Tidak akan diterima. Baman akhdasa fina laisa lahu ma laisa lahu bahwa raddun. Barang siapa mengadakan perkara dalam urusan agama ini yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, maka pasti akan ditolak. Ini sebuah kaidah hadis dari Rasulullah yang harus kita pegang kuat. Apapun yang kita kerjakan dalam urusan agama ini harus senantiasa memperhatikan dalil yang ada. Secara umum kaidah dalam beribadah semuanya adalah haram, ya, ibadah semuanya terlarang kecuali yang diperintah. Ini harus kita pegang teguh. Ibadah itu semuanya adalah dilarang kecuali ada perintahnya. Sedangkan untuk masalah muamalah, untuk selain urusan agama, semuanya diperbolehkan asal tidak ada larangannya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini sebuah kaidah yang harus kita mantapkan dalam diri kita. Ketika kita beribadah, sekali lagi harus berilmu sebelum berucap maupun beramal. Jangan kita seperti peribahasa tong kosong berbunyi nyaring kembar-gembor jebulane langka ilmune. Ya, debat kusir tetapi sing didebati ya ora ngerti, sing mendebat ya ora ngerti. Akhirnya apa? Padu, nggih. Itu seperti itu. Jadi monggo kita membiasakan diri untuk segala macam sebenarnya. Tidak boleh kita mengucapkan segala sesuatu kecuali kita punya ilmunya tentang hal tersebut. Jangan sampai sesat dan menyesatkan. Itu. Jangan sampai seorang ahli pertanian berbicara tentang motor. Ya ora teyeng nggih, ora nyambung nggih. Ahli pertanian ngertine pupuk, ya sawah, kon dandan motor, ya motornya tambah bodol. Itu seperti itu. Nggih. Ini agar kita terbiasa memandang segala sesuatu itu berdasarkan ilmu, berdasarkan kebenaran. Dan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang ragu-ragu. Ketika Allah sudah menyatakan A, berarti kita mengikutinya tanpa banyak bertanya. Jangan mengikuti yang lain. Kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran maupun melalui lisan nabinya yang mulia. Jamaah rahimakumullah, kemarin saya sudah sampaikan cara yang ditempuh agar mengurangi futur. 1 poin. Ada yang masih kemutan, apa sudah lupa? Apa? Ben orang ngantuk kon mandan mikir. Apa kemarin? Kelalen kabel, alhamdulillah. Ya. Pak, nggak ada yang kemutan? Apa? Jamaah rahimakumullah, bahwasanya agar supaya kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala,
adalah kita beribadah yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan kemampuan kita, jangan berlebih-lebihan. Itu. Kita ini ummatan wasaton, ya, tidak berlebih-lebihan dalam beragama, akan tapi juga jangan meremeh-remehkan dalam urusan agama. Yang wajib kita jalankan semaksimal mungkin, tidak boleh ada rukhsah sedikit pun. Yang wajib kita harus jalankan. Akan tetapi untuk yang lain-lain, yang sunnah, itu kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita, ya. Jangan kita terbiasa menjalankan sesuatu yang berlebih-lebihan, akan tapi pada suatu titik berhenti, ya. Panjenengan misalnya ada yang rajin adzan, tapi seminggu misalnya rajin adzan, yang setelah itu bless. Ini jangan seperti itu. Usahakan istiqomah, ya. Rajin, misalkan suka adzan di maghrib saja atau apa saja, rutin jalankan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, ya. Yang jelas kita semuanya harus senantiasa mempunyai target dalam kehidupan ini. Ya, panjenengan mungkin ketika membesarkan anak punya target, ya, anak-anak panjenengan harus seperti ini. Atau dalam kehidupan, ya, panjenengan punya target, ya, harus punya rumah, harus punya mobil misalnya, dan sebagainya. Begitu juga dalam urusan agama. Kita harus punya target. Ya, target harian saja misalnya. Ya, panjenengan harus mentargetkan misalnya berusaha untuk meraih pahala terbaik yang bisa dilakukan dalam setiap harinya. Atau yang ketika sudah bisa target satu dilaksanakan, hendaklah kita berusaha untuk meningkatkan standarisasi ibadah kita, agar kita menjadi orang yang semakin meningkat derajatnya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ibaratnya kalau di dunia kita bekerja, kan kepengine munggah pangkat, munggah gaji, gini betul. Itu. Begitu juga dalam urusan agama, harus punya keinginan seperti itu. Yang tadinya hafalannya masih al-hakumut takasur tekan ngisar, sedikit demi sedikit ditambah, ya, sedikit ditambah, dan itu ditargetkan. Kalau tidak ditargetkan, panjenengan tidak akan bisa hafal. Tapi kalau panjenengan niat ikhlas lillahi ta'ala, pasti Allah akan memberi kemudahan, pasti ini. Asal kita ikhlas. Ya, kita ikhlas ketika kita berusaha untuk menghafal Al-Quran misalnya, bukan untuk kepengin dipuji, bukan untuk pamer, tetapi benar-benar kepengin kita tahu bahwasanya akhir kedudukan kita, ya, seberapa dari Al-Quran yang bisa kita hafalkan dan kita amalkan dalam kehidupan dunia ini. Itu. Semakin panjenengan menghafal Al-Quran dan menghayati dan berusaha mengamalkannya, itulah kedudukan panjenengan di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala nanti di yaumil qiyamah. Makanya harus punya target, ya, minimal, ya, misalnya juz 30 sudah bisa dihafalkan panjenengan. Itu. Syukur ya dengan ditambah yang lain. Itu senantiasa ditargetkan, ya, doa-doa dan sebagainya, minimal panjenengan punya target beribadah ini. Panjenengan yang belum mampu untuk memahami kalimat-kalimat dalam salat dari takbir sampai salam, targetkan tahun ini bisa memahami itu semuanya. Karena kami sudah sering sampaikan, di antara cara agar salat kita bisa khusyuk adalah kita memahami apa yang kita ucapkan. Ketika seorang itu salat, itu sedang
munajat, berdoa kepada Allah, bercakap-cakap dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya harus kita memahami apa yang kita ucapkan. Ya, itu salah satu cara agar kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Itu. Jadi kita banyak dengan berusaha untuk memahami, ya semakin meningkat misalnya berusaha untuk memahami bahasa Arab sedikit demi sedikit. Sehingga ketika imam membaca surat, ya panjenengan misalnya sudah tahu, ya. Ketika membaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, panjenengan tahu maknanya, berarti sedang bercerita tentang tentara bergajah pada zaman sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya agar semuanya kita pikirannya fokus. Ya, fokus. Bisa khusyuk. Akan tapi sekali lagi walaupun panjenengan faham artinya belum tentu bisa fokus juga. Ya masih bisa ngayag ya pikirannya. Gila mboten? Apa maning sih anggar orang ngerti lebih cenderung lebih melebar lagi pikirannya. Itu. Ini ya monggo masing-masing orang mempunyai kemampuan sendiri. Monggo untuk ditargetkan mulai hari ini. Yang kedua, cara mengurangi futur adalah dengan memperhatikan kondisi keimanan kita. Dalam sebuah hadis dari Abu Darda, dia berkata, inna min fikhil abdi ayyata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu. Kata beliau, sesungguhnya di antara tanda kefakihan seseorang adalah ia memperhatikan kondisi imannya ketika berkurang. Wa min fikhi abdi ayyang allama amujdadun huwa amuntakis. Dan di antara tanda kefakihan seorang, ia mengetahui ketika keimanannya sedang naik dan ketika sedang berkurang. Wa inna min fikhi rajul ayya'lama nazaghatis syaitani anna ta'ti. Ya, dan di antara tanda kefakihan seseorang adalah mengetahui kapan godaan syaitan datang kepadanya. Nah, kalimatnya seperti itu. Bagaimana kita maknanya? Orang yang tanda dia faham terkait agamanya, tanda fakihnya seorang, dia tahu kapan imannya lagi naik dan lagi itu turun, paham, sehingga bisa mengatasinya. Ya, ketika panjenengan merasa dalam hati panjenengan, saya ibadah lagi semangat, ya, ngaji lagi semangat, ini berarti keimanan sedang naik. Dijaga terus. Tapi panjenengan ketika kok suatu hari arep maring masjid be abot, ingat ini imannya lagi drop, ya, kudu di apa? Dicas, ya benar. Imannya lah harus dicas, ya. Ya dengan dipompa. Ya kalau tidak paham imannya lagi drop, ya dicorna bae akhirnya ngedrop babar belas eman ini. Harus paham. Ya ketika kita hati kita lagi dikuasai syaitan, kita harus tahu bahwa syaitan sedang berusaha untuk membuat kita jauh dari kebenaran. Agar supaya apa? Agar supaya kita semuanya benar-benar bisa menjaga. Ya karena sekali lagi iman ini naik dan turun, ya. Kalau kita tidak memahami kapan hati kita lagi naik, lagi turun, kapan setan menggoda kita, bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana mengatasinya, itu semuanya akan membuat kita senantiasa futur, malas dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya semalas-malasnya, ya minimal sholat wajib 5 waktu kita jalankan sesuai dengan ketentuan, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya.
Malas-malasnya kita sebagai kaum muslimin yang minimal salat wajib itu kita laksanakan dengan berjamaah untuk kaum laki-laki di masjid bagi yang memang tidak ada uzur. Itu semalas-malas, standar paling bawah. Ini kalau sudah ya panjenengan di bawah itu ismandan apa? Ngedrope wis kebangetan. Itu. Ini harus paham ya, harus paham agar supaya punya motivasi. Kalau tidak punya motivasi, ya akan dibiarkan. Itu. Jamaah rahimakumullah, cara ketiga adalah memilih teman yang benar dalam pergaulan. Ketika kita berteman dengan orang salih, otomatis kita akan sedikit terpacu, ya. Minimal ketika kita lagi futur, lagi malas, ada yang mengingatkan. Tapi ketika kita berteman dengan sama-sama orang futur, orang malas, ya klop, nggih. Bukan berarti kita membatasi bermuamalah. Kita boleh bermuamalah dengan siapa saja. Akan tapi untuk teman dekat, teman yang mungkin sering untuk berinteraksi, ya kita biasakan untuk selektif, ya agar supaya karena ini berpengaruh, sangat berpengaruh. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi." Ingatlah hari di mana orang-orang zalim menggigit kedua tangannya. Ini bahasa permisalan, menggigit kedua tangan tanda penyesalan. Ini kalimat seperti ini ya banyak dalam Al-Quran. Menggigit kedua tangannya itu diibaratkan sebagai orang yang menyesali perbuatannya. Sewaktu di dunia, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabilan. Seandainya saja dulu sewaktu aku di dunia mengambil jalan bersama Rasulullah. Ya wailata laitani lam attakhid fulana khalilan. Ya, nanti di akhirat banyak orang yang menyesal. Ya, dahulu celakalah aku yang sudah menjadikan fulan sebagai teman dekat. Ya. Ini celaka. Ya, sudah menjadikan seseorang sebagai teman dekat sewaktu di dunia padahal dia banyak menyesatkan dirinya dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Laqad adallani ngan dzikri ba'da id ja'ani. Sungguh dia sudah menyesatkanku sesudah peringatan itu datang kepadaku. Sesudah ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah dibacakan kepadaku, teman-temanku ini tetap menyesatanku. Wa kana syaitanu lil insani khadulan. Sesungguhnya syaitan itu memang meninggalkan manusia setelah manusia berhasil disesatkan. Itu seperti itu. Besok di yaumul qiyamah berapa banyak orang yang menyesal telah menjadikan fulan sebagai teman, menjadikan fulan sebagai public figure, sebagai panutan, ya padahal dia sudah menyesatkan dia sendiri. Berapa banyak orang yang menyesali sudah menjadikan dia dekat dengan segala sesuatu sewaktu di dunia yang menyesatkan dia dari jalan Allah tabaraka wa taala. Ini ya, dalam ayat yang lain Allah juga memberikan gambaran ittabarra'al ladzina tubingu minal ladzina tabau. Ketika orang-orang yang diikuti, pemimpin-pemimpin itu berlepas diri dari pengikut-pengikutnya. Ya. Sudah berlepas diri, orang yang mengikuti dan yang diikuti berlepas diri di akhirat nanti. Mereka akan saling menyalahkan gara-gara kok gampangannya cara wong sing kadune nyong dadi kaya kiye, itu seperti itu ya. Makanya penting untuk kita memilih ya
di dalam berteman, di dalam bergaul, di dalam berorganisasi, di dalam muamalah, semuanya ya. Yang utama adalah terkait akidah ya. Ketika kita bergaul dengan orang yang pemahaman akidahnya benar, insyaallah kita selamat. Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang pemahamannya akidahnya melenceng dari Quran dan Sunnah, sedikit banyak nanti akan terpengaruh. Ketika sudah terpengaruh, ada subhat ya, ada keraguan-raguan dalam kebenaran agama Islam ini. Ya, kalau tidak segera diperbaiki akan semakin jauh. Ketika syaitan sudah menimbulkan keraguan dalam diri kita kok ragu-ragu dengan kebenaran Al-Quran maupun hadis Rasulullah, sehingga misalnya membuang hadis maupun Al-Quran dikarenakan bertentangan dengan akal fikirnya. Ini semuanya akan membuat kita semakin jauh daripada jalan yang benar. Ini sebuah kaidah yang semestinya harus kita pegang teguh. Dan ini Rasulullah SAW juga diperintahkan untuk senantiasa bergaul, berkelompok dengan orang-orang yang salih. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal khayatid dunya. Sabarlah dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb pada waktu pagi dan petang, yang mereka mengharapkan wajah Allah, dan janganlah engkau palingkan penglihatanmu dari mereka karena engkau mengharapkan perhiasan dunia. Rasulullah diajarkan untuk senantiasa bersama orang-orang yang mau beribadah kepada Allah seperti kita, ya. Ya jangan kita terpancing kepenginnya bergaul dengan pejabat-pejabat padahal mereka ora gelem pada salat. Itu karena mereka terkenal banyak uang dan sebagainya sehingga terpancing untuk lebih cenderung kepada mereka. Tidak, agama Islam tidak mengajarkan demikian. Agama Islam mengajarkan kita untuk senantiasa bersabar bersama dengan orang-orang yang mau tunduk patuh berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu. Biasanya sing gelem tunduk patuh, sing rajin-rajin ya wong sing ya secara ekonomi biasa-biasa saja. Angger sing duit wis kaken kon maring masjid biasanya wis ngedap. Lalu wis mending go dalan-dalan shopping sih ya. Ngubah-ubah waktu ya berada di masjidnya itu ya, sabar, kuncinya sabar, istiqomah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu nggih? Mudah-mudahan semuanya lancar. Besok insyaallah kita salat Id di lapangan, kurang lebih waktunya jam 6:30 ya. Panjenengan yang belum bayar fidyah hari ini diselesaikan, nanti insyaallah ba'da maghrib didistribusikan ke yang berhak seperti biasa. Monggo untuk ditunaikan semuanya ya, karena fitrah ini adalah sebagai penyempurna daripada puasa-puasa kita. Barangkali puasanya masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, disempurnakan dengan membayar zakat Idul Fitri. Itu sebagai penyempurna daripada orang yang berpuasa. Kalau orang yang tidak berpuasa bayar zakat fitrah gimana hukumnya? Terus yang mau disempurnakan apa? Ya, ada kadang-kadang seperti itu ya. Orang puasa tapi bayar zakat fitrah ya. Habitat a'maluhum, sia-sia amalnya. Ya, sia-sia amalnya. Makanya penting untuk senantiasa berilmu sebelum beramal. Agar supaya apa? Agar supaya tidak sia-sia semuanya. Ya, kami sampaikan apa adanya. Agar panjenengan faham. Agar panjenengan memahami. Jangan sampai panjenengan beramal tapi ora oli
pahala melas maneman. Begitu nggih? Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.